Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Mbak Diarama hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio. Pemirsa, dalam episode hari ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, kita akan bacakan langsung pertanyaan pertama ini dari Bapak Rudianto di Solo. Pak Kiai, apa hukumnya khitan bagi laki-laki? Apakah ada ketentuan untuk batas usianya? Ya. Kapan harus dihitan? Ya. Tafadhol, Pak Kiai. Jadi khitan buat laki-laki itu memotong dan menghilangkan kulit penutup dari kemaluannya. Itu di dalam fikih memang ada dua hukum. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Tetapi yang perlu diingat itu bukan hitannya Mila, tapi tujuannya. Tujuannya adalah kesucian. Karena ketika ada kulit yang menutupi ujung kemaluan, bisa jadi ketika anak ini pipis, itu kan tidak tiris. Iya. Makanya saya mohon maaf, ini bukan terkait dengan pornografi, ini terkait dengan hukum. Kalau dia tidak disunat, maka dia harus mendorong sisa pipis itu dari batang kemaluannya. Dan itu tentu tidak mudah, karena boleh jadi nanti ada yang ingat, ada yang tidak ingat. Dia merasa pipisnya sudah hilang, sudah tidak netes, kemudian dia bersuci, kemudian dia sholat, tiba-tiba nanti dia menetes seperti itu. Maka para ulama sepakat bahwa hukum daripada sunat ini itu mayoritas lebih mendorong kepada wajib. Karena ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang nanti kewajiban tertentu tidak bisa dijalankan secara sempurna kecuali dengan adanya satu benda ini, maka ini hukumnya menjadi wajib. Contohnya wudhu. Wudhu itu kan syarat sholat. Maka ketika saya berwudhu untuk sholat, maka wudhu saya hukumnya menjadi wajib. Karena tanpa saya berwudhu, sholat tidak mungkin terjadi. Kalau saya nanti di ujung kulit kemaluan itu ada pipis yang sudah keluar dari kemaluan tapi tidak tuntas, masih ada di bawah kulit sana, maka sholat saya nanti tidak suci. Karena saya sholat sedang membawa najis. Jadi itu hukumnya. Yang kedua, batasan usia. Usia kapan? Yang pertama, ada dua hal yang harus diingat nih oleh bapak yang punya anak laki ini. Yang pertama, kewajiban itu akan bermula saat dia akil baligh. Ya, karena dia punya kewajiban sholat. Tetapi yang kedua, yang kewajiban mukallaf ini harus diperhatikan. Kalau dia belum mukallaf dan bapak belum menyunati anak itu, bapak punya perhatian yang lebih kepada anak tadi. Misalnya, ketika dia pipis kemudian ke masjid, jangan sampai nanti dia tidak pakai pempes atau apa, pipisnya itu tiris ke masjid. Maka bapak bertanggung jawab atas kesucian masjid. Adapun usia yang ideal, apa saat baru lahir, apa lebih itu tidak tanya kepada saya Mila, tanya kepada dokter anak. Apalagi dokter urologi, yang tentu setiap orang itu berbeda kondisi tubuhnya. Jadi kalau bapak mau nyunat anaknya, ada yang masih bayi, dan dokter merekomendasikan anak bapak ini sehat, daripada lebih cepat, tidak terasa ini, daripada nanti dia besar, sunat. Oke. Tapi kalau kata dokter karena kondisi anak itu tunggu dulu pak, sampai usia sekian, silahkan. Jadi nggak ada batasan sebenarnya Pak Kiai ya? Maksudnya batasan maksimalnya itu adalah ketika dia mau taklif mukallaf tadi, ketika dia balik karena dia punya kewajiban sholat. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rudianto di Solo. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Kiai, ini dari Pak Samsudin di Malang. Pak Kiai, apakah diperbolehkan masjid digunakan untuk melakukan kegiatan sosial seperti bagi-bagi sembako untuk masyarakat miskin? Selain itu, apakah diperbolehkan menggunakan kas masjid untuk kegiatan sosial tersebut? Silakan. Ini berarti ada dua sisi ya. Yang pertama, membagi-bagi sembako di masjid. Boleh.
kalau sembako itu dibagikan secara tulus. Jadi memang masjid punya program. Atau ada orang kaya yang mengatakan, saya mau nyumbang orang di sekitaran masjid ini, tolong berkumpul di masjid, saya mau bagikan sembako. Boleh, karena ini bukan transaksi jual beli. Kalau transaksi jual beli nggak boleh di dalam masjid. Tetapi kalau ini hanya dipahami sebagai bagian dari amal soleh tabarruk. Orang boleh nggak ngeluarin zakat di masjid? Boleh. Maka kan yang namanya bagi sembako dalam konteks sedekah boleh. Tapi kalau dalam konteks kampanye nggak boleh. Karena nanti madorot yang datang ke masjid itu lebih besar. Nanti jamaah jadi terpecah-pecah ketika identik dengan satu kelompok tertentu. Itu yang kemudian perlu dijaga. Yang boleh politik dibicarakan itu politik dalam artian konsep Islam. Kalau memilih pemimpin itu harus yang adil, pemimpin yang ini boleh. Memilih golongan, bergolongan dengan boleh. Tapi menyebut nama partai dan capres tertentu apalagi itu mengarahkan berbahaya, misalnya, mengarahkan. Karena nanti akan menjadikan perpecahan di dalam masjid. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, menggunakan kas masjid. Jadi kalau menggunakan kas masjid ini harus hati-hati. Maka yang paling baik dan benar ketika masjid ini, Mila, masjid itu zaman Nabi memiliki banyak fungsi. Ada fungsi tarbiyah sebagai sekolah. Dulu kan tidak ada sekolah, yang ada orang belajarnya di masjid. Masjid juga jadi pusat pemerintahan. Begitu banyak kebijakan diambil oleh Rasulullah itu di dalam masjid. Tetapi yang bersifat apa kebijakan ini? Kebijakan umat gitu loh. Bukan politik partisan, melanggengkan kekuasaan dan sebagainya. Itu dibicarakan di kantor partai politik, bukan di dalam masjid. Nah, oleh karena itu, karena masjid memiliki banyak fungsi, maka sebaiknya kotak amal di masjid itu dibuat banyak sesuai dengan peruntukannya. Kalau kotak amal ini diniatkan untuk masjid, maka yang ada di kotak itu atau yang dimasukkan transfer itu rekeningnya, maka itu hanya untuk kemaslahatan masjid. Misalnya apa? Mengganti karpet, listrik, bayar listrik, air dan sebagainya, ya, atau menggaji pegawai, itu masih boleh karena terkait dengan masjid. Atau misalnya orang yang bersih-bersih masjid, kita berikan kopi sama nasi uduk, itu boleh karena untuk maslahat masjid. Tapi di luar maslahat masjid, kalau peruntukannya untuk masjid nggak boleh. Nah, oleh karena itu banyak masjid yang baik sekarang kotaknya beda-beda, untuk anak yatim, untuk masjid, untuk fakir miskin dan orang tidak mampu atau apa, maka nanti itu sudah berbasis peruntukannya. Itu jadi jawabannya. Tidak masalah ya Pak Kiai, asal tadi dibedakan ya, tadi ya peruntukannya. Baik. Gitu. Pak Kiai, menarik sekali, masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.